بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam sebuah majelis ilmu untuk membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, sentuhan nilai kepikihan wanita yang beriman, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hari ini hari Ahad tanggal 7 Jumadah Tsaniyah 1430 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2009, kita berkumpul untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya yang berkenaan dengan hukum-hukum wanita yang beriman. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu, saudari-saudari rahimanillah wa iyyakun, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, semoga apa yang kita kerjakan sekarang termasuk dari amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada ibu-ibu dan saudari-saudari yang biasanya datang kemudian hari ini mungkin absen karena sesuatu dan lain hal, maka kita berdoa mudah-mudahan segala urusan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sangat disayangkan sekali kalau seandainya ada para akhwat yang di rumah yang tidak ada kesibukan kemudian tidak bisa hadir. Ini sangat disayangkan sekali. Apalagi kalau seandainya perkumpulan-perkumpulan ikut perkumpulan-perkumpulan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mungkin 1 menit 2 menit sebagai pembukaan, saya ingin mengingatkan sebagian kesalahan yang sering terjadi dalam bermuamalah, berhubungan sosial dengan seseorang, baik laki-laki ataupun wanita. Misalkan ada seorang yang bertanya kepada orang lain, "Gimana si fulan? Nanyain saya enggak
ngomongin saya enggak, itu tidak boleh dalam agama Islam. Ya. Bertanya tentang si fulan akan dirinya tidak boleh dalam agama Islam. Itulah yang disebut dengan namimah. Itulah yang disebut dengan namimah. Namimah artinya apa? Mengadu domba. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Dan kadang-kadang yang bertanya ini maksa kepada yang nanya. Padahal benar-benar si fulan itu nggak ngatain apa-apa. Yang bertanya maksa dia. Benar nggak kamu nggak dia bicara sesuatu tentang saya? Enggak bicara sesuatu. Kamu bohong. Malah dituduh bohong dia. Subhanallah. Dan sebagian orang kalau dituduh bohong itu paling nggak suka. Ya. Malah orang yang nggak punya salah dituduh bohong. Itulah namimah. Dan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, wala tajassasu, artinya jangan saling mencari-cari kesalahan. Ini dengan cara seperti ini akhirnya timbul perpecahan di antara kaum muslimin, baik laki-laki ataupun wanita. Tapi saya nggak tahu apakah kebanyakan yang terjadi di antara wanita atau kebanyakan yang terjadi di antara laki-laki. Yang jelas ini madhmum, ini tercela. Nggak boleh kita nanya kepada orang lain, si fulan nanyain saya nggak, ngatain saya, ngapain? Ya, ngapain? Mau dipuji, mau di apa? Kemudian ketika yang ditanya saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu dan ngomong memang benar-benar nggak tahu. Malah kamu bohong, kamu sudah begini. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perpecahan. Akhirnya terjadi. Itu yang kita tidak inginkan. Ya, jadi harap dihindari ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam permasalahan seperti ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang kedua yang mungkin ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah, sering saya memikirkan, saya beri contoh biar lebih gampang. Misalkan kita pergi ke sebuah tempat, yang mana di sebuah tempat tersebut kita nggak akan lama, sehari, 2 hari, beberapa jam saja, dan mungkin ketemu dengan orang yang di tempat itu nggak akan ketemu lagi. Kita nggak jamin kita ketemu lagi dengan orang tersebut. Maka pintar-pintarlah bersikap. Ya, pintar-pintarlah bersikap. Jangan sampai kita membuat baru pertama kali membuat kenangan yang tidak baik, sehingga pulang yang dikenang nggak baiknya. Si fulana kalau datang ke tempat kita pasti bikin masalah. Itu jangan sampai punya seperti itu sifat. Anggap bagaimana jadikan diri kita sebagai orang yang penuh dicintai orang. Kalau seandainya kita datang ke sini, alhamdulillah si fulana datang ke tempat kita, bangga malahan. Ini enggak, wah si fulana lagi datang ke sini pasti bikin masalah. Ya, jangan sampai seperti itu, Bu. Enggak boleh. Ya. Jadi jadikan diri itu sebagaimana doa Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan jadikanlah aku menjadi berkah dimanapun aku berada. Jadi dimanapun kita berada, kita ingin dikenang orang sebagai orang yang baik. Dan subhanallah, memang ya, perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang kaidah manusia, ridwan nas ghayatun la tudrak. Artinya keridhaan manusia itu tidak akan bisa diambil. Ya, keridhaan manusia itu tidak akan bisa diambil. Ya, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi usahakan kita beberapa jam saja di sana. Sudah bikin sesuatu yang bikin kenangan mungkin sepanjang umur hidup nggak akan terlupakan. Jadi usahakan kita ketika hidup dimanapun kita, misalkan berkomunikasi, bermuamalah dengan seseorang, berhubungan sosial dengan seseorang, usahakan menjadikan kenangan dengan seseorang. Apalagi kita nggak akan mungkin kesana lagi mungkin. Ya, ini dia. Sehingga kita mendapatkan kenangan yang baik di mata orang lain. Sebelumnya juga kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita akan membicarakan tentang hukum haid, dan ini adalah khusus buat wanita, just for ladies. Ya, ini khusus wanita. Saya nggak pernah haid selama hidup saya.
Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Haid di dalam bahasa disebutkan di sini, di dalam bahasa oleh pengarang rahimahullah, as-sayalan, artinya yang mengalir, ya. Artinya yang mengalir. Sedangkan, dan itu di dalam disebutkan di dalam Kamus Al-Muhit, yang mengalir. Sedangkan di dalam istilah syar'i, perhatikan istilah syar'i, darah yang keluar dari kedalaman rahim wanita dalam waktu-waktu tertentu, bukan karena penyakit atau benturan kecelakaan. Darah yang keluar dari kedalaman rahim wanita dalam waktu-waktu tertentu, bukan karena penyakit atau benturan kecelakaan. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang definisi yang disebutkan oleh pengarang. Sedangkan mungkin kalau kita lihat di dalam definisi lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, beliau menyebutkan damun tabi'iyah wajibillah, darah yang kebiasaan dan merupakan tabiat seorang wanita, yakhruju min qa'rir rahim, keluar dari kedalaman rahim, ya'tadu untha idza balaghat fi awqatin ma'lumah, yang mana ini merupakan kebiasaan bagi seorang wanita jika sudah sampai pada waktu-waktu yang tertentu. Itu definisi daripada darah haid, dan definisi ini penting, Bu, ya, karena dengan definisi ini kita akhirnya bisa membedakan antara darah haid dengan darah tidak haid. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengarang menyebutkan hikmah daripada darah haid tersebut. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Ketika darah haid diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ternyata darah haid berfungsi lain. Ya, darah haid ini berfungsi lain. Di antaranya yaitu darah haid ini berfungsi untuk makanan bagi janin ketika seorang wanita hamil. Apa, Bu? Makanan. Tulis hikmah pertama dari darah haid, yaitu makanan bagi janin ketika seorang wanita hamil. Kalau seandainya wanita tersebut sudah melahirkan, maka hikmah yang kedua dari darah haid adalah darah haid tersebut menjadi susu bagi si bayi yang keluar dari rahim ibunya. Selama 2 tahun si ibu tersebut menyusui. Itulah sebenarnya darah haid. Nah, kalau sudah wanita tidak menyusui, maka akhirnya menjadi sampah-sampah di dalam tubuh dan harus dikeluarkan. Yang kalau seandainya tadi yang pertama hikmahnya yaitu dimakan oleh si janin, yang kedua kalau sudah melahirkan menjadi susu bagi si bayi, yang ketiga yaitu menjadi darah haid agar tidak terkena penyakit si wanita haidnya, ya, agar si wanita tidak terkena penyakit. Ini 3 hikmah daripada darah haid, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang dibawakan oleh pengarang hafizahullahu taala, beliau mengatakan kebanyakan usia termuda wanita mulai haid adalah umur 9 tahun, berlanjut sampai umur 50 tahun. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan pengarang mengatakan bahwasanya kebanyakan usia termuda wanita mulai haid adalah umur 9 tahun. Kebanyakan umur 9 tahun. Ada lagi yang mengatakan mulai dari 12 tahun. Ya, tetapi pendapat yang paling benar wallahu alam adalah tidak ada batasan bagi wanita. Kalau seandainya dia sudah melihat darah keluar meskipun umur 8 tahun, maka wanita tersebut sudah dikatakan adalah wanita haid. Ini sebagaimana perkataan Imam Ad-Darimi, beliau mengatakan kullu hadza indi khata. Setiap pendapat yang mengatakan wanita termuda yang mendapatkan haid adalah 9 tahun, 12 tahun, kemudian ada lagi yang mengatakan sebelum itu, maka kata Imam Ad-Darimi ini adalah salah. Kenapa? Li'annal marji'a fi jami'i dzalika ilal wujud. Karena
yang menjadi sumber referensi bahwasanya haid itu ada atau si wanita ini dinyatakan haid adalah ketika adanya darah. Fa ayyu qadrin wujida fi ayyi hal wasin wajaba ja'luhu haidan. Maka berapa saja darah yang keluar dan kapan saja umur si wanita tersebut dia mengeluarkan darah, maka itu disebut dengan darah apa Bu? Darah haid. Jadi pendapat yang paling benar wallahu a'lam adalah, tulis ini Bu, pendapat yang paling benar kapan wanita usia termuda mendapatkan haid tidak ada batasan. Misalkan 5 tahun haid, mungkin saja, apalagi di zaman sekarang. Ya. Apalagi di zaman sekarang wanita anak-anak itu sudah cepat sekali dewasa karbitan. Kenapa? Karena sering melihat sinetron. Ya, anak-anak umur yang 5 tahun sudah tahu bagaimana ini adalah wanita yang cantik, ini adalah wanita yang tidak cantik. Jadi cepat sekali dia dengan lingkungan yang dia rasakan, dia cepat akan mendapatkan haid. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling benar di dalam permasalahan ini adalah tidak ada batasan bagi seorang wanita kapan dia mendapatkan haid pada usia termudanya. Batasannya adalah ketika melihat darah. Ya, batasannya adalah ketika melihat darah. Baik. Permasalahan selanjutnya yang tidak disebutkan oleh pengarang sebelum kita masuk ke poin ketiga, yaitu berapa batasan wanita haid. Ada yang mengatakan batasannya paling sedikit wanita haid itu adalah pendapat yang pertama, ada yang mengatakan paling sedikit sehari dan semalam. Sehari dan semalam. Mohon anak-anaknya dijaga. Ya. Yang pertama batasannya adalah sehari dan semalam. Kemudian yang paling banyak katanya 50 hari. 15 hari, ya. Yang paling banyak katanya 15 hari. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya tidak ada batasan haid, baik sedikitnya ataupun banyaknya. Artinya selama dia melihat darah maka dikatakan haid, meskipun sehari semalam, meskipun setengah hari, maka itu disebut dengan haid. Dan inilah pendapat yang paling benar wallahu alam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskan akan batasan darah haid. Tidak pernah menjelaskan bahwasanya batasan terkecil atau paling sedikit wanita haid itu sekian hari atau sekian jam, tidak pernah. Maka yang menjadi ukuran sekali lagi adalah keluarnya darah haid. Ketika keluarnya darah haid, maka itulah disebut dengan haid. Ya, jadi tidak ada batasan yang menunjukkan bahwasanya berapa paling sedikit jumlah hari wanita haid, tidak ada. Kemudian berapa paling banyak jumlah wanita haid. Akan tetapi jumhur ulama rahimahumullah ta'ala, mereka berpendapat bahwasanya wanita haid paling banyak 15 hari. Dan ini dirajihkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang permasalahan yang sangat penting. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan haid. Hukum yang berkaitan dengan haid. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah apa saja yang dilarang bagi si wanita haid. Kalau seandainya dia haid, apa saja yang dilarang? Apa saja hal-hal yang dilarang bagi wanita haid? Yang pertama, yaitu haram bersetubuh dengan istri pada, mohon maaf, vagina atau liang senggama di waktu haid. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang haid.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haid itu adalah kotoran. Karenanya hendaklah kamu, yaitu para suami, menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati atau menyetubuhi mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci atau mandi, maka campurilah, setubuhilah mereka di tempat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat, yang banyak taubat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi dalil yang lebih jelas daripada ini, yaitu dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, ini dosa besar, Bu. Kalau ada suami yang mendatangi wanita yang lagi haid, ini termasuk dosa besar. Perhatikan dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan perlu dicatat, man ataha idhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Artinya, barang siapa yang mendatangi wanita yang lagi haid, atau mendatangi atau menyetubuhi wanita di pantatnya, ya, di belakangnya, di pantatnya, atau mendatangi kahinan, seorang dukun, kemudian dia percaya terhadap apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi yang ingin saya katakan adalah, menurut agama Islam, seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya, ya, yang menyetubuhi istrinya dan istrinya tersebut dalam keadaan haid, maka seorang tersebut dia telah melaksanakan dosa besar. Taib, kalau seandainya ada yang terjadi seperti itu, dia mendatangi, menyetubuhi istrinya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya dalam keadaan istrinya haid, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus bersedekah. Tulis ini, harus bersedekah. Berapa sedekahnya? Sedekahnya 1 dinar atau setengah dinar. Silahkan pilih antara 1 dinar atau setengah dinar. Baik 1 dinarnya ataupun setengah dinarnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengarang mengatakan, pengharaman ini di halaman 35, pengharaman ini berlanjut sampai batas tuntasnya darah haid dari wanita, dan ia mandi dari haidnya tersebut. Jadi bukan hanya bersih. Misalkan saya beri contoh, si wanita ini haid, kemudian dia bersih jam 4 sore. Apakah si laki-laki suaminya boleh menyetubuhinya? Enggak boleh. Sampai dia kapan? Sampai dia mandi. Ya, sampai dia mandi. Hal ini berdasarkan firman Allah tadi, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah kamu wahai para suami mendekati atau menyetubuhi mereka sebelum mereka suci. Dan suci di sini maksudnya adalah setelah mandi. Kemudian, apakah sekarang pertanyaan lain? Ya, pengarang mengatakan dibolehkan bagi suami menikmati tubuh istrinya yang haid asalkan tidak jima di kemaluannya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Artinya, lakukanlah terhadap istrimu apa saja kecuali jima, kecuali memasukkan kemaluan ke kemaluan. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya boleh menggauli istri ketika istri tersebut haid, asalkan apa? Asalkan jangan sampai di kemaluan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri-istri beliau dalam keadaan haid, akan tetapi diletakkan kain di atas kemaluannya. Ya, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, itu hukum yang pertama. Jadi hukum yang pertama, wanita haid
tidak boleh digauli di kemaluannya. Hukum yang kedua, wanita yang sedang haid harus meninggalkan puasa dan sholat pada masa haidnya, dan haram dan tidak sah baginya melakukan keduanya. Artinya kalau ada orang yang bilang saya kuat kok, bukan masalah kuat atau enggak kuat, tetapi ini adalah larangan. Sebagaimana ibu dilarang sesuatu, maka itu harus dijauhi, ya, dan haram melakukannya. Artinya kalau ada yang melakukan puasa dalam keadaan haid, dia bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Dalilnya apa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadatil mar'ah lam tasum wa lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita jika haid tidak salat dan tidak puasa? Ini menunjukkan bahwasanya jelas sekali seorang wanita yang haid dia tidak boleh salat dan tidak boleh juga puasa. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika wanita itu suci dari haidnya, maka ia mengqadha puasanya dan tidak usah mengqadha salat. Ya, maka ia mengqadha puasanya dan tidak usah mengqadha salat yang ditinggalkannya selama haid, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya? Kenapa kok kita disuruh mengqadha puasa saja dan tidak mengqadha salat? Ibu-ibu bayangkan, kalau seandainya ya seorang wanita dia mengqadha salat. Kalau haid wanita itu 6 hari, maka setelah dihitung jumlah rakaat yang akan dia qadha 109 rakaat. 109 rakaat. Kalau seminggu tambah aja itu. Nah, seperti itu. Jadi dan Islam sebagai agama tidak pernah menjadikan pengikutnya susah untuk menjalankan agama Islam. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan sesuatu dalam agama ini sesuatu yang sulit. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus diperhatikan dalam permasalahan itu, ya. Kalau seandainya ada yang bertanya, kenapa kok kita mengqadha puasa saja tidak mengqadha salat? Sebabnya adalah untuk mengangkat kesulitan dari pengqadhaan salat tersebut. Ya, karena bilang jumlah saja ibu-ibu 6 hari, ya, jumlah rakaat dalam sehari itu akan menjadi 109 rakaat. Dan itu sangat sulit bagi seorang wanita. Sedangkan kalau seandainya puasa hanya 6 atau 7 hari, itu adalah sesuatu yang sangat ringan, insyaallah taala. Baik. Hukum yang ketiga yaitu haram bagi wanita sedang haid menyentuh mushaf langsung dengan tangannya tanpa pembatas kain atau semacamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali para hamba yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Juga berdasarkan sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Hazm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamassul mushaf atau la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Hadis ini menyerupai hadis yang mutawatir. Tulis Bu, apa hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah, tulis, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh kelompok besar dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis, hadis yang diriwayatkan oleh kelompok besar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Itu dia. Dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengarang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ini ulama abad ke-7 dan ke-8, berkata, mazhab para imam 4 Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal bahwasanya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ini mazhabnya imam yang 4 ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin lebih luas dalam permasalahan ini karena mungkin sering ditanyakan permasalahan ini, apalagi guru-guru TPA, ya, guru-guru TK, apakah mereka ketika dalam keadaan haid tidak bisa mengajar sama sekali? Maka kita katakan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak boleh seorang wanita haid untuk menyentuh mushaf. Jumhur ulama tidak boleh mengatakan tidak boleh seorang wanita haid menyentuh mushaf. Itu jumhur ulama, dan mereka berdalil dengan dalil-dalil yang tadi. Sedangkan ada lagi yang mengatakan seperti misalkan imam-imam yang lain, mereka mengatakan bahwasanya ya diperbolehkan, seperti misalkan salah satu pendapat daripada pendapatnya Imam Ahmad, mereka mengatakan dan juga pendapatnya Imam Al-Muzani, temannya Imam Asy-Syafi'i, dan juga pendapatnya Imam Daud, dan juga pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Mereka berpendapat bahwasanya seorang mukmin itu atau wanita yang haid, gampangannya, tidak mengapa menyentuh mushaf. Dengan dalil apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min la yanjus. Seorang yang beriman itu tidak najis. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Saya akan urut biar ibu catat. Permasalahannya, tulis Bu. Permasalahannya adalah bolehkah seorang wanita haid memegang mushaf? Itu permasalahannya. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Sudah Bu? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Sudah? Belum, kapan Isya Bu ini Bu? Ya, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur itu artinya kebanyakan para ulama. Yang mengatakan, siapa mereka? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahul jami'. Mereka berdalil dengan apa yang ibu pegang, ya, di dalam fotokopian itu. Dalilnya yang pertama surat Al-Waqiah ayat 79 dan hadis dari Amr ibn Hazm yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua Bu. Pendapat yang kedua yang memperbolehkan. Siapa mereka? Mereka yaitu Al-Muzani, tulis Al-Muzani. Kemudian Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri. Yang ketiga Ibnu Hazm Al-Zahiri. Yang ketiga Ibnu Hazm Al-Zahiri. Mereka berpendapat bahwasanya mereka berdalil dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min la yanjus. Orang yang beriman itu tidak najis. Maka dia boleh untuk menyentuh Al-Qur'an karena dia tidak najis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seorang beriman tidak najis. Seorang yang beriman tidak najis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang pun sampai mengatakan, coba lihat di halaman 37, tentang wanita haid membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf.
hal ini adalah masalah khilafiyah. Nah, ini permasalahan lain, Bu. Ya, ini permasalahan lain. Kalau ada wanita haid, dia punya hafalan Quran banyak dan dia tidak membaca Al-Quran melewati mushaf. Tahu mushaf, Bu, ya? Mushaf seperti ini, ya. Nah, dia tidak membaca Al-Quran melewati mushaf, tapi dengan hafalan dia, apakah boleh? Maka pendapat yang paling benar, wallahu a'lam, adalah diperbolehkan. Diperbolehkan. Dalilnya apa? Tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW wanita haid untuk membaca Al-Quran. Ya. Ini permasalahan lain dari permasalahan yang pertama. Tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran bagi wanita haid. Taib. Ada yang bertanya kepada kita, oh ada hadisnya kok. Nah ini Bu, perhatikan. Ada hadisnya. Hadisnya berbunyi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Artinya, tidak boleh seorang yang junub, baik laki-laki ataupun wanita, walal haid, dan juga wanita yang haid, untuk membaca satu ayat pun dari Al-Quran. Untuk membaca satu ayat pun dari Al-Quran, nggak boleh. Nah, ini dalil yang jelas, akan tetapi dalilnya, hadisnya lemah, Bu. Ya Bu ya, hadisnya lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam dan juga dan telah dilemahkan oleh imam-imam besar, seperti misalkan Imam Ahmad, kemudian anaknya Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Imam Ad-Daruqutni, Imam Ibnu Hajar, dan yang lain-lainnya melemahkan hadis ini, ya, karena ada beberapa penyakit di dalam hadis ini, ada beberapa cacat di dalam hadis ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang D, Bu, lihat halaman 37 D. Haram bagi wanita haid melakukan tawaf sekeliling Ka'bah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha saat beliau haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri." Muttafaqun alaih. Artinya, lakukanlah kamu wahai Aisyah semua apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji, apa saja kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita yang lagi haid tidak diperbolehkan untuk tawaf, ya. Wanita yang lagi haid tidak diperbolehkan untuk tawaf. Tapi Bu, ada pertanyaan sekarang. Ada seorang wanita datang dari Indonesia, jamaah haji Indonesia, dan dia haid ketika ingin tawaf ifadah, padahal besok sudah harus pulang. Kemudian dia belum bersih. Apa yang dia kerjakan? Boleh nggak tawaf ifadah? Padahal tawaf ifadah itu adalah rukun. Seorang yang menunaikan ibadah haji, kalau tidak tawaf ifadah maka hajinya tidak sah. Maka para ulama rahimahullah mengatakan diperbolehkan dalam keadaan seperti ini dengan cara memakai pembalut, dan dia harus benar-benar menjaga agar darahnya tidak keluar dan jatuh ke dalam atau ke lantai masjid. Jadi ini pengecualian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang haram bagi wanita haid menetap di dalam masjid. Nah, ini bermasalah kemarin ketika kita ke Jubail. Ya, banyak yang haid. Kemudian saya sebutkan pendapatnya jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Inni la uhillul masjida li haidin wala junub." Nah, ini Bu, ya, hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk didiami bagi wanita haid atau orang yang junub. Bagi wanita haid atau orang yang junub. Kemudian jumhur juga berpendapat dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Innal masjida la yahillu li haidin wala junub." Sesungguhnya masjid itu tidak halal untuk didiami bagi wanita haid
dan seseorang yang junub. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, inilah pendapat jumhur. Ada lagi pendapat yang lain, seperti yang di dalam masalah membaca Al-Quran dengan mushaf, memegang mushaf. Ini permasalahannya sama, Bu. Pendapatnya juga sama, dan yang berpendapat, orang-orang yang berpendapat pun sama orang-orangnya. Mereka berpendapat bahwasanya seorang wanita haid boleh masuk ke dalam masjid. Kenapa, Bu? Karena menurut mereka hadis yang ibu baca itu, dua itu, hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Kenapa lemah, Bu? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama, tulis, Bu, di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Aflat ibnu Khalifah. Siapa, Bu? Aflat ibnu Khalifah, ya. Aflat ibnu Khalifah. Beliau ini perawi yang tidak diketahui keadaannya, terpercaya enggak terpercaya, enggak diketahui keadaannya. Makanya Imam Baihaqi mengatakan, ya, orang ini tidak kuat. Kalau ada di dalam masalah perawian, kalau ada perkataan orang ini tidak kuat, berarti lemah hadisnya. Ya, begitu. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan innahu batil. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang batil. Ya, hadis ini adalah hadis yang batil. Nah, jadi hadisnya batil, Bu. Tetapi sebagian ulama, yaitu jumhur, mereka mensahihkan hadis ini. Di antaranya Imam Ibnu Utsaimin, dan juga di antaranya Imam Ibnu Baz rahimahumullahu jami'. Ya, mereka mensahihkan hadis ini, maka mereka mengatakan bahwasannya tidak diperbolehkan seorang haid untuk berdiam diri di dalam masjid. Dalil yang lain yang mereka pakai yaitu apa, Bu? Dalil yang lain yang mereka pakai, sebentar, ya, yaitu surat An-Nisa. Tulis, Bu, dalil yang lain yang jumhur pakai. Surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kalian untuk mendekati, ya, salat dalam keadaan kalian mabuk. Begitu juga orang-orang yang junub sampai mereka mandi. Nah, jumhur mengkiaskan orang yang haid dengan orang yang junub, ya. Jadi kalau seandainya haid saja, junub saja tidak boleh, apalagi orang yang haid. Kemudian dalil jumhur yang lain yang mengatakan bahwasanya seorang wanita haid tidak diperbolehkan untuk masuk. Nabi Muhammad SAW ketika beriktikaf, beliau mengeluarkan kepalanya keluar masjid dan disisiri oleh Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa masuk karena dalam keadaan haid. Ini menunjukkan Aisyah kenapa nggak masuk aja kalau seandainya boleh. Ya, Nabi yang mengeluarkan kepalanya dan menyisiri rambut, ya, dan Aisyah radhiyallahu anha menyisiri rambut siapa? Rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kata jumhur ulama bahwasanya seorang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi inilah khilaf para ulama, dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diketahui bahwasanya jangan sampai mengambil pendapat atau memberikan fatwa sebelum mengetahui khilafnya para ulama. Jangan cepat-cepat tuh, ya, dapat satu hadis langsung padahal di sana ada khilaf yang sangat kuat. Inilah pendapat para ulama dan khilaf mereka di dalam masalah ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembicaraan kita. Pengarang mengatakan di halaman ke-38, boleh bagi wanita haid melintas melalui masjid dengan tanpa mendiaminya. Ini yang terjadi terhadap Aisyah. Beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil kain alas. Kata Aisyah, aku haid, radhiyallahu anha, aku lagi haid. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, inna haidatuki laisat biyadiki. Artinya, wahai Aisyah, sesungguhnya haidmu itu bukanlah berada di tanganmu. Nah, dari sini juga ini pendapat kuat bagi jumhur bahwasanya wanita haid itu nggak boleh duduk di dalam masjid.
Kenapa? Karena kalau seandainya boleh, Aisyah radhiyallahu anha akan mengatakan, ya udah saya ambil dan saya akan duduk sebentar di dalam masjid, ya. Dan beliau tidak mengatakan saya haid. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat jumhur ini sebenarnya kuat gitu. Ya, pendapat jumhur adalah pendapat yang kuat, dan dia pendapat imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad di dalam satu riwayatnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pengarang hanya menyebutkan sampai situ saja, hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Ada 2 tambahannya. Ya, tulis Bu, 2 tambahannya hukum bagi wanita haid. Wanita haid tidak boleh ditalak. Wanita haid tidak boleh ditalak. Ya, tidak boleh ditalak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 1, "Fatalliquhunna li'iddatihinna." Maka talaklah wanita-wanita istri-istrimu itu ketika masa iddahnya. Sedangkan haid bukan masa iddah. Ini dalil mereka, surat At-Talaq ayat 1. Ini tambahan Bu, ya. Tambahan yang lain bagi wanita haid, ya. Seorang wanita haid iddahnya itu habis haidnya. Seorang wanita haid iddahnya habis haidnya. Jadi bukan seperti wanita yang tidak haid. Misalkan ketika ada seorang wanita ditalak dalam keadaan tidak haid, maka iddahnya berapa Bu? Iddahnya berapa bulan? 3 bulan atau 3 kali haid, ya, 3 kali haid. Sedangkan wanita yang meninggal suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Artinya wanita tersebut tidak boleh dia menikah, tidak boleh dia menikah dengan laki-laki lain sebelum 4 bulan 10 hari. Iddahnya seperti itu. Nah, bagi wanita haid maka iddahnya bukan dengan bulan, bukan juga dengan haid, akan tetapi bukan dengan hari, akan tetapi dengan haidnya. Ini tambahan bagi hukum wanita haid. Ya, saya ulangi Bu. Saya ulangi, mungkin belum jelas. Bagi wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haid, iddahnya berapa? Iddahnya 3 bulan. Bagi wanita yang meninggal suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Taib. Kemudian pengarang mengatakan Bu, ya, pengarang mengatakan tidak mengapa wanita haid membaca zikir, tahlil, takbir, tasbih, tahmid, baca wirid pagi, wirid sore, ya, kemudian membaca istighfar, sholawat, tidak mengapa. Ya, ini karena tidak ada larangan di dalam membaca ini bagi wanita haid. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pengarang tidak menyebutkan apa yang akan saya sebutkan sekarang. Jadi mohon ditulis apa saja yang mubah bagi wanita haid. Perkara-perkara, tulis Bu, perkara-perkara yang mubah bagi wanita haid. Perkara-perkara yang mubah. Apa arti mubah Bu? Diperbolehkan. 1, ya. 1, berhubungan badan tapi tidak memasukkan kemaluan ke kemaluan. Berhubungan badan tapi tidak memasukkan kemaluan ke kemaluan. Ini 1, ya. Yang kedua Bu, makan dan minum bersama suami boleh Bu. Ya, makan dan minum bersama suami. Dalilnya apa Bu? Hadis Aisyah. Nah, ibu ini perlu dipraktekkan nih para suami sebenarnya. Beritahukan kepada para suami nih. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kuntu asyrabu wa ana haid." Aku minum dalam keadaan haid. Tsumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minuman tersebut aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan mulutnya di tempat mana aku tadi minum. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun minum. Ya,
Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kadang-kadang ada sebagian yang tidak mau mendekati istrinya dalam keadaan haid, atau ada sebagian ya karena sudah lama menikah puluhan tahun, kemesraan itu tidak hilang sudah. Ya, mana Bu gaun pengantin, kemudian minyak wangi yang dipakai ketika malam pertama, mana itu setelah 20 tahun? Apakah hanya untuk satu malam saja? Ya, itu sebenarnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang diperbolehkan, wanita haid keluar untuk menghadiri sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, tapi tidak sholat, cuma menghadiri saja. Diperbolehkan wanita haid untuk keluar, bahkan ini syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan bagi wanita haid untuk keluar, disyariatkan bagi wanita haid untuk menghadiri sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bu, diperbolehkan bagi laki-laki untuk membaca Al-Quran di pangkuan istri yang lagi haid. Pernah nggak, Bu? Ya, diamalkan, Bu, ya. Diperbolehkan bagi laki-laki, bagi suami untuk membaca Al-Quran di pangkuan istri yang lagi haid. Ya, dalilnya apa, Bu? Dalilnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, adalah Nabi Muhammad SAW menyandarkan dirinya di pangkuanku dan aku dalam keadaan haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Ya, saling murajaah, Bu, jangan malu-malu, ya, saling murajaah. Kemudian yang kelima, Bu, seorang wanita haid boleh untuk membasuh kepala suaminya dan menyisir kepala suaminya. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan bagi yang keenam, diperbolehkan bagi wanita haid untuk mengerjakan seluruh amal ibadah selain yang disebutkan tadi. Mengerjakan seluruh amal ibadah selain yang disebutkan tadi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini juga tidak disebutkan di dalam buku, ya. Warna darah haid, tulis, Bu, warna darah haid ada 4. Ada 4. Yang pertama hitam pekat. Ya, warna darah haid ada 4. Yang pertama yaitu hitam pekat. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW berkata kepada dia, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'rif." Artinya, sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam pekat dan dikenal oleh seorang wanita. Ini yang pertama, warna darah haid. Yang kedua, Bu, yang kedua merah. Ya, yang kedua merah. Karena itu adalah asal hukum darah, asal warna darah. Yang ketiga, keruh. Warna darahnya keruh. Yang kelima, yang keempat, kekuning-kuningan, Bu. Yang keempat, kekuning-kuningan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kemudian menyebutkan tentang cairan kekuning-kuningan dan cairan kotoran. Nah, ini ibu-ibu penting, Bu, permasalahannya, ya. Sekarang permasalahan penting ini tentang cairan kekuning-kuningan dan cairan kotoran. Ya. Pengarang mengatakan cairan kekuning-kuningan itu mirip dengan nanah yang kekuning-kuningan, sedangkan cairan kotor itu mirip dengan warna air keruh lagi kotor. Jika keluar dari kemaluan wanita, keluar cairan kotor atau kekuning-kuningan, perhatikan ini, pada hari-hari kebiasaan haid, pada hari-hari kebiasaan haid, maka hal itu dianggap darah haid.
dan hukumnya yang berkenaan dengan haid berlaku pada kasus itu. Namun jika keluarnya cairan kotor atau kekuningan-kuningan itu tidak pada hari-hari kebiasaan haid, maka itu dianggap darah penyakit, bukan darah haid. Saya beri contoh sekarang, Bu. Misalkan si wanita ini biasanya dia haid dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Dia keluar cairan-cairan kekuningan tersebut tanggal 9. Hah? Haid atau bukan, Bu? Haid atau bukan? Tanggal 9. Dia biasanya haid dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Keluarnya tanggal 9. Maka perlu diperhatikan sini, Bu. Kalau seandainya ya, dia belum bersih dan masih keluar tanggal 9 tersebut cairan kotor, cairan kekuning-kuningan, maka itu masih dikatakan darah haid. Taib. Sekarang tanggal 8 berhenti dia, Bu. Kering. Nanti kita akan bicarakan bagaimana cara mengetahui darah haid itu berhenti. Kering dia atau keluar cairan putih menandakan bahwasanya tidak keluar darah haid lagi. Maka kemudian tanggal 10 keluar cairan kuning, darah haid enggak, Bu? Hah? Bukan. Maka itu bukan darah haid. Jadi intinya, Bu, kalau cairan kuning tersebut keluar di masa haid, maka itu haid. Atau di akhir darah haid, maka itu haid. Tapi kalau keluar setelah berhenti haid, maka itu tidak haid. Ya, demikian, Bu. Ini sesuai dengan riwayat atau perkataan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kunna la na'uddul qudrata was-sufrah ba'da tuhri syai'a," rawahu Abu Daud. Dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami tidak menghiraukan cairan kotor atau kekuning-kuningan yang keluar. Perhatikan, Ibu, yang keluar setelah suci dari haid. Jadi kalau itu keluar setelah waktunya, setelah ibu bersih, itu jangan dianggap darah haid. Sekarang banyak sekali contoh-contoh ya permasalahan-permasalahan haid yang mungkin ibu nanti akan tanyakan. Ya, ini dulu yang bisa kita yang kita bisa pelajari. Mungkin masih banyak ini permasalahan haid, belum tata cara mandinya, kemudian belum permasalahan-permasalahan haid. Saya buka pertanyaan ya sekitar beberapa menit. Silahkan, Bu, siapa yang ingin bertanya? Monggo, Bu, silahkan, Bu, siapa yang ingin bertanya? Bu. Haidnya lebih dari 15 hari itu bagaimana? Tapi itu jelas itu darah haid. Haidnya lebih 15 hari. Taib. Sekarang gini, Bu, kalau seandainya haidnya lebih 15 hari, apakah dia setiap bulan atau tidak? Setiap bulan atau enggak? Nah, kalau setiap bulan, itulah faedah kita membicarakan tadi. Ya, faedah membicarakan bahwasanya berapa waktu haid yang paling banyak dan berapa waktu haid yang paling sedikit. Itu faedahnya. Maka pendapat yang paling benar tadi saya katakan ya, sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapat yang paling benar adalah tidak ada batasan waktu terbanyak wanita itu haid berapa hari, nggak ada batasan. Jadi kalau seandainya ditutup. Kalau seandainya 15 hari pun ya atau lebih pun, maka itu juga termasuk darah haid. Nah, Bu, silakan. Ya, ada lagi? Kalau sebulan 2 kali, tanya gimana, Ustaz? Kalau sebulan 2 kali, tidak mengapa, Bu. Itu tetap dinyatakan darah haid, asalkan itu tetap setiap bulan. Setiap bulan enggak, Bu? Sebulan 2 kali. Tiap bulan enggak? 2 kali itu tiap bulan enggak, Bu? Enggak tiap bulan katanya, Ustaz. Nah, kalau seandainya enggak tiap bulan, maka ibu-ibu perhatikan pertama caranya darahnya. Darahnya perhatikan warnanya hitam pekat dan bau amis, dan ibu tahu sendiri. Yang kedua,
perhatikan ibu mempunyai kebiasaan atau tidak. Kalau seandainya ibu nggak mempunyai kebiasaan, maka perhatikan ibunya ibu, ya, atau saudari-saudari ibu. Ya, perhatikan saudari-saudari ibu yang normal haidnya itu kapan. Maka dengan begitu kita mengetahui darah haid kita itu sebenarnya kapan. Wallahu alam. Ya. Nah, selain waktu itu berarti itu adalah darah istihadah. Nanti yang akan kita bicarakan yaitu darah penyakit. Ya, yang lain Bu. Silahkan. Tentang gimana? Kalau yang habis suntik apa dengan menggunakan kontrasepsi katanya Ustaz. Iya. Jadi darahnya itu keluarnya tidak lancar, jadi termasuk haid dan termasuk istihadah. Ya. Nah, ini permasalahan perlu diperhatikan sebelum saya jawab. Imam Ibnu Utsaimin sering menyatakan, kenapa banyak pertanyaan tentang darah haid yang aneh-aneh? Karena salah satu sebabnya adalah memakai alat kontrasepsinya. Akan tetapi kalau seandainya dia untuk menahan darah haid saja, maka para ulama menjawabnya dengan dua syarat. Yang pertama izin suami, yang kedua dengan ahli medis dari dokter bahwasanya dia kalau memakai obat ini tidak mengapa maka diperbolehkan. Itu dia. Nah, itu sebelum saya jawab. Yang kemudian kalau seandainya sekarang terjadi seperti itu, keluar darah haid dan dia sudah tidak memakai obat tersebut, lalu keluar darah, apakah itu disebut dengan darah haid atau tidak? Maka kita katakan kalau waktunya haid, ya, karena waktu ibu kan punya waktu, betul apa tidak? Ya, kalau ibu punya waktu darah keluar, maka itulah haid. Ya, kalau ibu tidak punya waktu yang tetap, maka itu bukan darah haid. Ya. Dan juga yang kedua, kalau seandainya ibu punya mengetahui darah tersebut adalah darah haid, maka itu adalah darah haid. Jadi caranya tiga Bu. Yang pertama dengan darah, yang kedua dengan waktu, yang ketiga dengan cara kebiasaan para saudara-saudara kita atau keluarga kerabat kita. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Satu lagi Bu. Ustaz, kalau misalnya suami menggauli istri pada saat haid ya, tapi tidak sampai bersetubuh, apakah istri itu harus mandi janabah juga? Ya, demikian. Saya harapkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala minggu depan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang haid, ya. Jadi kalau seandainya perlu, kita minggu depan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang haid. Saya yakin ibu-ibu banyak sekali kasus-kasus yang ada, seperti misalkan satu hari keluar darah, besok nggak keluar, satu hari keluar, besok nggak keluar. Ada kan Bu? Ya, ada. Nah, itu insya Allah minggu depan kita akan hanya khususkan menjawab pertanyaan saja tentang haid, sembari kita melanjutkan apa yang belum kita baca dari permasalahan haid ini. Demikian apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.